Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amu di Amu Ibn, channel bahasa dan sastra Arab. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, boleh untuk di-subscribe. Toyib, tanpa panjang kalam, pada video ini Amu mau bahas bagaimana cara kita untuk mengungkapkan saya punya benda. Karena dalam bahasa Indonesia, saya punya mobil contohnya itu polanya adalah subjek, predikat, dan objek. Nah, bagaimana dalam bahasa Arab? Yuk, kita mulai videonya. Sebelum itu, kita harus mengenal dulu kata ganti yang berlaku dalam tata bahasa Arab. Kata ganti disebut dengan domir. Domir bentuk jamaknya domair. Ya, dan berikut ini adalah kata ganti yang ada dalam bahasa Arab. Gimana? Antum pusing? Tapi tenang aja. Di sini kita akan belajar bersama-sama dari dasar dulu. Oke, fokus kita kata ganti kepemilikan di domairnya ini dulu ya. Yang lainnya kita geser dulu. Ya, kita fokus di ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya, dan hum. Nah, kalau ini kata ganti kepemilikannya ya. Ana, li, nahnu, lana, anta, laka, anti, laki, hiya, laha, huwa, lahu, hum, lahu. Contoh kalimat dah ya. Contoh kalimatnya, saya punya buku. Cukup dengan kata li kitabun. Li kitabun. Buku itu punya saya. Zalikal kitabu li. Zalikal kitabu li. Oke, coba perhatikan kata kitabun di sini ya. Saya punya buku, li kitabun. Kitabunnya berbentuk nakiroh tanpa alif lam. Maksudnya apa? Maksudnya sebagai pembicara, kita menerangkan, saya punya buku. Ya, buku apa aja? Ya, ada buku masak, buku resep, buku hadis, macam-macam. Ya, buku yang sifatnya secara umum. Ya, pada intinya pembicara menerangkan, saya punya buku. Nah, di kalimat keduanya, kita lihat di sini, al-kitabu, ya, zalikal kitabu li. Nah, bentuk di kata al-kitabu di sini adalah ma'rifah ya, dengan tanda alif lam. Ya, lafaz ini bukan lagi bersifat umum. Kenapa? Karena kitab di sini sudah menyempit maknanya, yaitu ini buku punya saya loh, eksklusif punya saya. Bukan punya kamu, bukan punya dia, ini punya saya. Jadi udah khusus, kepunyaan itu sudah khusus. Ya, zalikal kitabu li. Oke. Nah, sekarang kalau kita bentangkan dengan kata ganti lainnya menjadi seperti ini nih. Laka kitabun. Zalikal kitabu laka. Lana kitabun. Zalikal kitabu lana. Lahu kitabun. Zalikal kitabu lahu. Jadi posisi possessive pronouns-nya mempengaruhi apakah kata benda atau isim berbentuk ma'rifah atau nakiroh. Ya, oke, kita coba di contoh dialognya ya. Contoh situasinya ada dua orang anak nih. Ya, si anak bilang, laka haqibatun. Laka haqibatun. Kamu punya tas. Tilkal haqibatu laka. Tilkal haqibatu laka. Tas itu punya kamu. Nah, sekarang gantian nih. Si anak bertanya kepada temennya ya, perempuan nih. Hal laki haqibatun? Hal laki haqibatun? Apakah kamu punya tas? Nah, ini adalah kalimat berbentuk pertanyaan. Pertanyaan dengan hal ada dua kemungkinan jawaban. Ya dengan na'am atau tidak dengan la. Nah, kemudian yang ditanya menjawab.
Naam li haqibah. Naam li haqibah. Ya, saya punya tas. Ya, jawaban konfirmasinya ya. Naam li haqibah. Aina al-haqibah laki? Aina al-haqibah laki? Di mana tas yang kamu punya itu ada di mana? Ya, istilahnya kira-kira begitulah artinya ya. Nah, untuk pertanyaan Aina, Amu sudah bahas ya, ada di video yang ini nih. Silahkan cek kalau misalnya ada yang lupa-lupa. Menjawab pertanyaan si penanya atau as-sa'il dengan jawaban al-haqibah fil manzili. Tas ada di rumah. Perhatikan, jawaban si penjawab itu tanpa ada kata kepemilikan ya. Kenapa? Karena di pertanyaan as-sa'il atau penanya, benda yang dimaksud sudah makrifah dengan alif lam. Atau dikenal secara konteksnya adalah tas punya yang si ditanya tadi. Maka jawaban juga dengan makrifah, ya, benda yang secara konteksnya sudah diketahui secara khusus. Ada alternatif jawaban lainnya, yaitu li fil manzil. Ya, yang secara harfiah berarti kepunyaan saya ada di rumah. Ingat, di sini tidak menyebut benda yang sudah maklum tersebut ya. Cukup dengan li fil manzil. Ya, sebagai penanya sudah tahu dong kan yang ditanya kepunyaan kamu. Ya. Bagaimana? Antum masih sama kamu kan? Antum masih bersamamu? Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian di sesi ini pertanyaan, bagaimana kalau kita ingin bertanya nih, ini punya siapa? Kata tanya punya siapa dalam bahasa Arab kita menggunakan liman. Ya, untuk kata tunjuknya sesuaikan dengan jenisnya muannas atau muzakkar. Nah, di sini contohnya kitabun ya yang mudah. Kitabun muzakkar. Untuk muannas dan muzakkar, haza dan hazihi serta lainnya boleh syabab cek di video ini. Pertanyaannya, liman hazal kitab, ya, atau liman zalikal kitab. Ya, jawabannya, zalikal kitabu li. Buku itu punya saya. Atau kalau misalnya buku itu punya orang lain, contoh namanya Sulaiman. Zalikal kitabu li Sulaiman. Dan misalnya kita ingin memastikan ya, ini benar nggak bukunya punya Sulaiman. Ya, kita menggunakan kata tanya dengan a, hamzah istifham ya. Azalikal kitabu li Sulaiman. Ya. Pertanyaan ini ada dua kemungkinan respon ya, iya dengan na'am dan tidak dengan la. Misal betul buku itu punya Sulaiman. Maka bahasa Arabnya na'am sebagai respon dari hamzah istifham. Huwa lahu. Huwa di sini adalah bentuk penyederhanaan. Dari apa? Dari zalikal kitabu. Kata tunjuk jauh, kemudian ada bendanya muzakkar, ya, merujuk secara spesifik zalikal kitabu. Lahu kata ganti kepunyaan. Ya, na'am huwa lahu. Gimana? Fahim Tom? Bagaimana syabab? Udah kan memberikan statement saya punya dengan bahasa Arab Fusha pastinya. Taib. Silakan syabab untuk cek video lainnya ya, linknya Amu letak di deskripsi. Amu tutup dulu video kali ini, jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Like jika antum berkenan, share kalau video ini mendatangkan manfaat untuk antum, komen kalau antum ada pertanyaan. Sekian, syukron ala husnil intibah wal ihtimam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.